016/3-KIP/PSI-2025 antara pemohon PT Broadcom Service Indonesia terhadap termohon Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Rabu 12 November 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ishak Prapta Utama sudah hadir? Sudah. Silakan Pak menempati tempat yang sudah disediakan. Hafal sumpah ahli. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih Pak. Terdapat dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau di dalam peraturan Menteri Keuangan atau peraturan internal di DJP yang secara eksplisit melarang atau memperbolehkan dilakukannya perekaman oleh wajib pajak. Baik, sepengetahuan ahli ya, di dalam Undang-Undang KUP itu tidak terdapat ketentuan yang melarang mengenai perekaman ini. Ya. Jadi baik di PMK maupun di Perdirjen Pengetahuan Ahli tidak ada dalam pemeriksaan itu larangan untuk melakukan perekaman baik secara audio maupun video. Demikian yang mulia. Bapak, ketika pihak wajib pajak ingin melakukan perekaman harus melalui izin atau tidak? Secara etika iya, ya biasanya jika dilakukan seperti di pengadilan ya, kalau kita beracara di pengadilan pajak misal, ketika kita ingin melakukan perekaman kan kita menyampaikan izin, ya kita mau baik secara tertulis maupun secara lisan kita sampaikan. Ya. Sebaiknya memang untuk rekaman ini tentu harus secara etika minta izin gitu ya, diberitahukan ya. Bahkan kalau kita lihat di SE-nya dari termohon itu juga ketika melakukan perekaman ya, termohon juga memiliki kewajiban memberitahukan kepada wajib pajaknya bahwa ketika pemeriksaan itu dilakukan perekaman. Persoalan etik itu dibawa ke register aku ini. Apakah derajat etiknya itu bisa menjadi pertimbangan untuk keharusan atau semacam requirement meminta izin kepada pihak yang hari ini menjadi termohon untuk masalah perekaman? Seberapa tinggi derajat etik itu harus diperhatikan dalam konteks tekstual hukum? Apa yang jadi perspektif dari saudara ahli soal urgensi wajib pajak untuk mendapatkan hak merekam dalam konteks ini sehingga derajat urgensi itu bisa tanda kutip mengalahkan etik? Iya, jadi terutama adalah perlindungan hak-hak dari wajib pajak yang lain. Itu kenapa? Karena itu perekaman ini penting. Ya, jadi salah satunya untuk perlindungan kepada wajib pajak, kemudian untuk transparansi, keterbukaan. Ya. Karena itulah perekaman ini menurut kami sangat penting. Urgensinya, pertimbangan apa yang memilih ahli? Apakah karena kan kalau melihat dari informasi yang diminta adalah mengenai ketentuan-ketentuannya, betul ya? Bukan sebagai kepraktisian. Nah, mungkin bisa dikelirkan pertimbangan apa? Karena kalau dilihat beliau adalah praktisi ya, betul ya? Dan latar belakang pernah mendapat perolehan pendidikan di STAN, gitu ya? Nah, mungkin saya meminta clearance dulu dari pemohon. Anggota komisioner atas pertanyaannya. Alasan pemohon menghadirkan ahli berdasarkan kompetensi di dalam tataran praktek karena memang yang pemohon ingin tanyakan itu adalah
berkaitan juga dengan tataran praktek. Ya. Hanya saja tataran praktek itu punya landasan hukum. Ya. Itu sebabnya pemohon nanti juga akan menggali relevansi antara tataran normatif dengan tataran empiriknya. Baik, terima kasih Pak. Ketika dalam suatu lembaga tidak ada aturan yang spesifik, apakah ketika ada kondisi yang membutuhkan pelaksanaannya itu boleh dilakukan? Atau kalaupun mau dilakukan harus kepada jenjang resiko yang lebih rendah? Karena kan Bapak pasti latar belakang keuangan, ya, pasti sangat paham yang namanya tingkat resiko ya. Baik. Nah, mungkin itu bisa disampaikan. Baik, menurut ahli yang kedua yang mulia, jadi pada tataran yang tingkat resikonya lebih rendah, seperti itu. Artinya tidak semata-mata, saya ulangi ya Pak, Ya. Kalau tidak diatur, maka tidak bisa dilakukan, ataupun kalau mau dilakukan harus kepada, ya, baik, dilakukan tapi dengan resiko yang paling rendah. Baik. Pasal 34 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatannya atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada saat pemeriksaan itu, mungkin tidak ada pihak lain yang terkait dalam pemeriksaan pajak itu. Ya, kalau pemeriksaan pajak ya hanya dari pemeriksa fiskus dan wajib pajak. Ya, artinya kalau menurut Undang-Undang KIP, kalau pihak yang bersangkutan berkenan informasinya disebarluaskan kepada publik nggak ada masalah. Iya. Karena kalau informasi pribadi itu si A yang tidak boleh menyebarkan informasinya si B. Iya. Tapi kalau si B sendiri pengen disebarluaskan, dia menyetujui, nggak ada masalah, Iya, gitu kan? betul. Nah, menurut ahli berkaitan dengan hal tersebut, ya, dalam pemeriksaan itu ada tidak menyangkut pihak, ini kan yang diperiksa wajib pajak nih jelas-jelas, Iya. ada tidak menyangkut wajib pajak lain di situ? Untuk wajib pajak lain ada pasti. Ya, pihak ketiga. Banyak tidak? Artinya gini, ini di pemeriksaan ada hitunglah ada 10 item pertanyaan. Apakah kemudian, karena kan di Undang-Undang KIP ada tuh ketentuannya, kalau itu menyangkut pihak lain atau hal yang dirahasiakan bisa saja dihitamkan. Yeah. Tidak otomatis kemudian seluruhnya menjadi informasi yang dikecualikan kan? Yeah. Gitu. Nah, ada tidak? Maksudnya dalam pemeriksaan itu apakah semuanya itu langsung pasti berkaitan dengan pihak ketiga sehingga ya informasinya semua harus dikecualikan gitu? Oh, tidak semua terkait dengan pihak ketiga gitu ya. Jadi biasanya kalau dengan pihak ketiga ya terkait misal transaksi jual beli barang misal, seperti itu. Ya, baik. Dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 016-3-KIP-PSI-2025 antara pemohon PT Broadcom Service Indonesia terhadap pemohon Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Rabu 12 November 2025 dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Majelis Perangkat Uang Sidang hadirin dimohon berdiri.